biar nanti kecamatan dan desa yang akan verifikasinya. Ya, memang APBD Kabupaten Tangerang punya jaring pengaman sosial yang sangat terbatas. Kita hanya bisa mengcover 83.333 kakak. Ya. Kemudian dalam perjalanan juga ada bantuan dari Pemprov Banten, bantuan sosial, dan juga bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial itu juga akan bertambah. Nah, jadi sebetulnya kekhawatiran yang kemarin disampaikan oleh APDESI, oleh Asosiasi para Pemerintahan Desa, Kepala Desa, itu sudah kita carikan solusinya, yaitu silakan RT RW ini, yang penting poinnya gini, yang penting jujur, ada berapa warga yang dalam kriteria tersebut, silakan diajukan. Yang penting jujur, ya jangan sampai tadi ada indikator hanya keluarganya atau apanya. Nah, biarkan kami yang nanti mencoret. Karena di sini pun, di kita pun, kita mencoba nanti menginformasikan kembali kepada masyarakat, ini benar nggak orang-orang ini perlu dan wajib atau prioritas mendapatkan bantuan. Nah, ini yang mesti dipahami oleh seluruh RT RW. Jadi silakan data. Kita nggak lihat nanti per RT, per RW 20 apa, silakan data. Nanti kami yang verifikasi dari Dinas Sosial dan juga dari pemerintahan kecamatan. Baik, Pak Zaki, aturannya sebenarnya seperti apa, Pak? Aturannya ada 8 kriteria kalau dari jaring pengaman sosial Kabupaten Tangerang. Yaitu yang pertama adalah keluarga yang terdampak. Kalau ada keluarganya yang terkena menjadi pasien dalam pengawasan, itu wajib mereka mendapatkan bantuan. Yang kedua adalah para asisten rumah tangga ataupun pekerja karyawan yang di PHK, yang baru di PHK. Kemudian yang ketiga, ojek pangkalan, tukang beca, supir angkutan umum yang terkena dampak COVID-19 ini. Artinya yang sudah tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan dari sana gara-gara kondisi yang sangat susah pada saat sekarang. Yang keempat ada pedagang asongan, pedagang keliling yang juga sudah tidak bisa bekerja lagi. Seperti misalkan pedagang-pedagang makanan yang biasanya mereka dagang di depan sekolahan ataupun di tempat-tempat tertentu. Nah, berikutnya ada tenaga harian lepas seperti tukang bangunan atau buruh harian. Terus ada janda dengan sosial ekonomi yang rentan. Nah, yang ketujuh ada petani penggarap dan nelayan. Ini juga ada di daerah pesisir kita dan daerah-daerah petani kita. Yang terakhir, nomor 8, adalah penyandang disabilitas. Jadi selama dalam koridor kriteria persyaratan tersebut, kami akan mencoba memverifikasi lagi. Itu aja. Baik, Pak Irwanto, berarti Bapak dipersilahkan sebenarnya untuk mengajukan 137 nama. Nanti verifikasi akan dilakukan oleh pihak kelurahan, jadi gitu ya Pak Zaki ya? Bukan, jadi oleh pihak dari Dinas Sosial nanti, kita akan verifikasi lagi. Baik, silakan Bapak. Pak Bupati, boleh saya menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Irwanto. Justru begini Pak Bupati, apabila verifikasi dilakukan oleh orang kelurahan ataupun mungkin lebih di atasnya, itu malah jadi dilema buat kami. Mereka tidak akan tahu kondisi yang sebenarnya di bawah, apa mereka tahu? Kamilah yang tahu bahwa itu artinya keadaan mereka. Betul, kan namanya dari Pak Irwanto, ya kan, nama-namanya kan dari Pak Irwanto. Iya. Kita nanti akan turun ke Pak Irwanto, ketemu mana kira-kira, tunjukin rumahnya yang mana, ya, kemudian kondisinya seperti apa. Nah ini, jadi di saat-saat seperti ini, jangan terlalu jangan terlalu mudah memutuskan sesuatu. Udah serahkan kepada kami, biar nanti kami yang kerja. Ya, kita bisa panggil juga teman-teman anak-anak mahasiswa, kemudian juga bisa panggil dari berbagai macam elemen yang bisa ikut membantu mendata dan memverifikasi mereka. Yang penting, nama-nama yang diajukan itu sesuai dengan kriteria, 8 kriteria yang sudah diberikan. Gitu Pak Irwanto.
Benar Pak, Ya. Bapak kan menyampaikan seperti itu. Tapi Ya. kan kemarin kami sudah data, harusnya kan pihak kelurahan atau pihak kecamatan, udah Pak ini kami terima data dari Bapak, Ya. nanti kita verifikasi ulang. Kan harusnya seperti itu. Sebetulnya Tapi kan, dari pihak kecamatan sudah saya telepon. Dan sudah tapi saya kemarin kasih tahu semuanya. kenyataannya berbeda Pak. Kenyataannya Oke. ini cuma Baik. 20. Itu bagaimana? Ya, Makanya udah. kita bingung Pak di lapangan. Udah, nanti saya panggil kepala desanya, camatnya udah semuanya. Ya, Siap, Mandan. terima kasih. Jadi masukin aja namanya 137 itu. Ya. Siap. Biar kami nanti yang seleksi lagi. Gitu Pak Ir. Ya. Dan termasuk para RT yang lainnya gitu Pak ya? Iya, begitu aja. Baik, Ya. Pak Zaki, berarti ini Siap, Pak. kuota 20 per RT itu dikarang-karang sendiri mungkin oleh pihak kecamatan atau kelurahan Bukan ya? di Karang-Karang, begini Mbak. Begini, ini semua dalam kondisi yang sangat cepat dan kondisi yang berbeda-beda setiap harinya. Ya, kami punya jaring pengaman sosial yang sudah kita rancang dari sebulan yang lalu. Itu hanya punya dana 150 miliar untuk 3 bulan ke depan. Jadi 1 bulan itu kita cadangkan sekitar 50 miliar. Nah dari 50 miliar ini dengan 600 ribu pun kesepakatan 600 ribu per kakak per bulan, itu baru kita dapatkan mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ketika rapat bersama-sama. Bagaimana BLT dari pusat, bagaimana kemampuan kita, bagaimana dengan bansos-bansos yang lain. Nah, setelah kita hitung semuanya, 50 miliar itu bisa mendapatkan 83.333 kakak. Itu yang kami jalankan terlebih dahulu untuk kumpulkan. Dalam perjalanannya, seminggu terakhir ini banyak juga ternyata ada alokasi dari Pemprov Banten. Ternyata kemarin kita 2-3 hari yang lalu Fitcom dengan Pak Mensos, Menteri Sosial, ternyata dari pusat juga akan nambah. Nah ini setiap hari ini bertambahan. Jadi saya awalnya yang agak ragu juga dengan 83 ribu ini bisa mengcover se-Kabupaten Tangerang. Masyarakat yang belum menerima bansos atau BLT punya keyakinan juga, oh ternyata ada tambahan dari bansosnya provinsi. Oh ternyata dari Kementerian Sosial ada tambahan. Nah ini yang membuat kami akhirnya udah buka. Tapi perjalanannya, informasi ini tidak juga cepat sampai ke bawah. Nah ini yang menjadi kendala kita. Makanya dalam 2 hari terakhir itu kita terus mendrill dan memberikan informasi kepada camat dan kepala desa. Kepala desa itu kalau nggak salah saya kumpulkan baru hari Kamis sore. Saya bilang udah diterima, diakomodir agar tidak ada keresahan di ketua RT maupun ketua RW pada saat pendataan sekarang. Jadi diterima dulu, nanti kita yang sortir dan kita yang verifikasi. Elemennya seperti apa? Tadi Pak Irwanto bilang, kami yang tahu. Oke, nggak ada masalah. Nanti Dinas Sosial akan menghubungkan Pak Irwanto atau RT-RT yang lain untuk kira-kira mana yang paling prioritas terlebih dahulu. Nah, setelahnya ini yang mungkin bisa masuk ke dalam JPS yang Kabupaten Tangerang, yang lain masuk ke dalam bansosnya Provinsi Banten. Masih ada lebih lagi, misalkan masih ada yang belum tercover, kita cari anggaran yang lain seperti dari Kementerian Sosial apabila memungkinkan. Gitu Mbak. Baik, kesulitan dari Pak Irwanto, koreksi jika saya salah, benarkah kesulitan Bapak adalah untuk memberitahu bahwa mereka ini tidak lolos verifikasi mungkin, atau namanya tidak lolos dalam daftar penerima bantuan? Kalau pada saat sekarang, itu kan ada bermacam-macam kriteria nih nanti. Sebenarnya dalam beberapa hari terakhir aja ternyata ada juga ADD, alokasi dana desa, yang bisa diperuntukkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Nah ini juga kan menjadi tambahan buat kita. Jadi kita lihat kriteria-kriteria dari masyarakat yang diajukan, ini kira-kira masuknya ke dalam program yang mana. Nah ini yang bisa menjadi pegangan buat para RT RW. Karena di ADD juga sekarang bisa dialokasikan. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 30% anggaran alokasi dana desa itu bisa buat membantu masyarakat nanti. Jadi punya spare banyak sebetulnya dari desa dan dari kecamatan. Gitu. Baik, Pak Irwanto mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ke Pak Bupati. Ya, Pak Bupati. Iya, saya kan adalah perpanjangan tangan dari Pak Bupati ke camat, ke lurah dan sebagainya. Nah, kamilah yang di lapangan pada saat ini artinya
banyak warga itu atau masyarakat itu tidak jelas. Yang tidak jelasnya di mana nih? Iya, dalam arti kata dari kriteria tersebut, apalagi khususnya Kecamatan Kosambi, hampir rata-rata di sini kepala keluarga itu pekerja pabrik yang sudah diberhentikan atau diliburkan semenjak sebulan yang lalu. Nah, itulah kenapa jumlah yang menjadi besar itu karena itu, Pak. Tapi kalau dilihat daripada artinya orang-orang seperti janda-janda atau yatim piatu, itu memang tidak terlalu banyak. Cukuplah antara 20 sampai 30. Tapi yang korban yang kerja diberhentikan tadi yang cukup banyak di daerah saya. Ya, begitu, ini, Pak. Jadi masukkan aja namanya. Kalau tempat Pak Irwanto tadi 137 kakak. Iya, Pak. Lebih kurang. Ya udah, masukin aja namanya. Nanti biarkan dinas sosial yang memverifikasi ke bawah, ya. Siap, Pak. Jadi disetorkan aja namanya. Saya udah telepon camatnya kok dari tadi pagi sebenarnya. Kemarin juga saya sudah ingatkan semua camat-camat itu untuk berlakukan seperti itu. Dan Abdesi juga sebenarnya udah dihubungi. Gitu. Siap. Baik. Baik, Pak Ir. Ya, terima kasih, Pak. Saya titip satu lagi ya. Dalam PSBB ini mudah-mudahan bisa disampaikan kepada warganya untuk berdiam di rumah kira-kira ya. Karena kan juga nanti kita akan kirim juga bantuan-bantuan. Terus juga jangan lupa kalau keluar pakai masker, Pak Ir ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Pak, maaf Pak. Ya. Pak, maaf satu lagi. Nah, ini kan banyak rakyat menanyakan sistemnya seperti apa? Apakah ini berupa uang tunai? Apakah ini sembako juga kan masih simpang siur di jalan semua bantuan yang dari kabupaten, dari provinsi itu semuanya uang tunai. Pakai rekening bank. Rekening banknya itu dikirim ada yang melalui pos, PT Pos, ada juga yang melalui langsung banknya. Dan yang menerima itu harus orang yang ada namanya tertera di kartu rekening bank. Siap, Pak. Itu Pak Ir ya. Dan ini mohon maaf nanti disampaikan juga karena ada biaya bank kurang lebih sekitar Rp4.000 Pak. Rp2.000 atau Rp4.000 iya. Jadi nanti tidak bulan Rp600.000 gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati, terima kasih juga Pak Irwanto. Semoga perbincangan ini bisa menjadi jembatan antara Ketua RT dengan pemerintah kabupaten. Dan semoga bantuan sosial yang seharusnya meringankan bukan malah jadi membebani Ketua RT setempat ya. Baik, terima kasih Pak.